seorang pemuda bernama Liu Quan menolong seorang gadis pulang ke rumahnya yang tampak sepi. Gadis itu tampak polos dan penuh rasa terima kasih hingga mengajaknya bermalam di rumah. Tanpa curiga, Liu Quan menuruti ajakannya. Ia tak tahu bahwa gadis itu sudah lama meninggal dan dimakamkan di dekat kuil tua di luar desa. Beberapa hari kemudian, seorang musafir melintas di kuil itu. Karena hari sudah malam, ia memutuskan bermalam di sana. Di dalam kuil, tampak seorang biksu tua sedang berdoa dalam diam. Saat musafir hendak tidur, ia mendengar suara tangisan perempuan. Ketika membuka mata, ia melihat seorang gadis berwajah pucat berdiri di depan pintu. Gadis itu meminta tolong untuk diantar pulang ke desa di bawah gunung. Merasa iba, sang musafir mengiyakan. Biksu di kuil itu sebenarnya ingin mencegahnya, namun tubuhnya tak bisa bergerak, seperti ada kekuatan gaib yang menahannya. Ia hanya bisa menatap dengan wajah tegang saat keduanya pergi meninggalkan kuil. Mereka berjalan lama hingga sampai di desa King Liu. Anehnya, semua rumah di sana menyalakan lampu kecuali satu rumah gelap di ujung jalan. Gadis itu berkata bahwa rumah itulah tempat tinggalnya. Dengan perasaan ragu, musafir tetap mengikutinya masuk. Pintu pun tertutup rapat, dan gadis itu mempersilahkan dia beristirahat di ruang depan. Namun malam itu, rasa kantuk musafir lenyap. Dari kamar sebelah, ia mendengar suara-suara aneh. Ketika mengintip lewat celah pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Gadis itu sedang duduk di lantai, minum air dari wadah besar berwarna hitam pekat. Saat tiba-tiba menoleh, tatapannya begitu dingin dan kosong. Musafir buru-buru menutup pintu dan pura-pura tidur. Tak lama, bayangan merah melintas di ujung ranjangnya. Ia membuka mata dan melihat gadis itu berdiri di sana dengan pakaian merah menyala. Malam itu menjadi malam terakhirnya. Esok paginya, warga menemukan tubuhnya tanpa mata di luar desa. Sejak kejadian itu, warga sering melihat sosok perempuan berbaju merah berkeliaran di pinggir desa. Mereka percaya, arwah gadis itu kembali mencari pria yang dulu mempermainkan dan mencelakakannya. Beberapa waktu kemudian, seorang pemuda bersama tunangannya kembali ke desa. Mereka sempat bersenda gurau di hutan, tanpa sadar ada sosok berambut panjang yang mengintai dari kejauhan. Malam itu, sang pemuda ditemukan tewas dengan luka aneh di lehernya. Tunangannya yang putus asa memanggil seorang pendeta untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Tapi begitu ritual dimulai, pendeta merasakan hawa dendam yang sangat kuat di dalam rumah itu. Ia memperingatkan warga agar berhati-hati, karena tempat itu sudah dikuasai roh jahat. Beberapa hari kemudian, orang-orang yang pernah berbicara dengan keluarga tersebut mulai mengalami hal-hal aneh. Ada yang bermimpi dikubur hidup-hidup, ada pula yang melihat bayangan perempuan berbaju merah menatap mereka di tengah malam. Dan sejak malam itu, desa King Liu menjadi sunyi. Orang-orang percaya, arwah gadis itu masih berkeliaran, menuntut balas atas hidupnya yang direnggut dengan cara yang kejam.